Pak Kasat datang ke pasar induk kami, datang ke pasar Kramat Jati. Kami appreciate sekali, kami senang sekali, tidak melihat bagaimana posisi beliau ya, tapi saya melihat pemerintah khususnya berbagai macam lini sudah mulai ikut turun tangan bagaimana berpikir mengantisipasi masalah permasalahan minyak goreng yang dari bulan ke bulan permasalahannya masih tetap timbul gitu kan. Pertama masalah kelangkaan yang sekarang mulai bisa diatasi, kemudian masalah tingginya harga, kemudian permasalahan masalah harus curah atau harus pouch seperti itu kan. Ya alhamdulillah saya bangga sekali dengan Pak Kasat ya, dengan hadirnya beliau mungkin penyemangat buat para pedagang gitu kan, merasa aman. TNI ikut andil dalam mendukung gerakan pemerintah menanggulangi permasalahan minyak goreng ini. Seperti zaman dahulu kan pernah ada di eranya kan, ABRI masuk desa gitu kan. Nah sekarang kan TNI masuk pasar ini kan kami apresiat sekali gitu kan. Mudah-mudahan kan apa yang bisa dibantu oleh TNI mungkin atas perintah Pak LBP kemarin kan, yang bisa dilakukan oleh mereka, ya, kami sangat senang sekali para pedagang pasar. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dengan baik dan cepat tindak lanjutnya. Waktunya tepat gak Bang saat ini, atau mungkin seharusnya dulu atau sekarang, atau waktunya sekarang tepat waktunya? Sekarang masalah tepat dan tidak tepat waktu, ya semua hal itu kan tidak ada kata terlambat ya. Bagi pemerintah semua lini itu, semua kekuatannya dari pemerintah itu harus ikut andil turun tangan bagaimana menanggulangi permasalahan yang ada di pasar, sehingga kami para pedagang juga tenang gitu kan dalam melaksanakan tugas kami berdagang di pasar dengan aman. Kemudian juga para konsumen juga kan merasa yakin nih, udah sampai TNI turun nih pasti kan nggak ada yang bakal main-main masalah harga kan, seperti itu. Saya rasa juga itu bukan tindakan represif dari TNI ya, malah kan kami senang. Siapa tahu kan ada keluhan-keluhan pedagang kami, misalnya wah ini Pak angkutannya mungkin di tengah jalan ada palak memalak nih, bisa dikasih tahu kan gitu kan, kenapa telat nyampainya kan, seperti itu. Saya mendukung sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah. Yang penting sekarang tujuan akhir kita itu adalah bagaimana permasalahan minyak goreng ini dari segi kelangkaan ini jangan terjadi. Kemudian kalau bisa harga itu bisa turun lah gitu kan, tidak terlalu tinggi. Kami para pedagang itu kan linear aja. Kalau kami dapat dari D1 atau D2 itu sudah tinggi, otomatis kan di pengecer itu sudah tinggi. Kan itu aja kalau pedagang kan. Nah, tapi kan kalau misalnya harga terlalu tinggi, konsumen susah untuk membelinya, akhirnya kan pendapatan kami para pedagang kan akan menurun gitu kan. Anggota-anggota kami, kopas-kopas kami di bawah juga menurun gitu loh. Pendapatan karena mungkin konsumen mulai mengencangkan ikat pinggang kan, seperti itu kan. Tapi kalau dampak mahal dan tidak mahal itu kan di konsumen ya, bukan ranah Inkopas untuk bicara seperti itu. Kalau ada mungkin sebagian pihak mempertanyakan PNI itu bagaimana tanggapan Bang sendiri? Artinya kenapa harus TNI turun langsung gitu Bang? Ya, seperti itu bagaimana? Saya rasa nggak hanya TNI ya, sebelumnya kan juga dari kepolisian, dari Kapolri juga turun ke pasar. Kemudian sekarang dari TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat turun gitu kan. Ya mungkin kedepannya mungkin dari Angkatan Udara juga mungkin mau turun, atau Angkatan Laut kan, apa yang bisa mereka bantu untuk menanggulangi permasalahan minyak goreng ini atau masalah komoditi lainnya, ya silakan saja gitu kan, karena kan mereka pasti punya kekuatan-kekuatan tersendiri yang bisa membantu masyarakat di bidangnya masing-masing, seperti itu kan. Seperti Angkatan Darat saya rasa kan dia punya angkutan sangat banyak itu, truk-truk segala macam. Mungkin kalau misalnya para pedagang kesulitan masalah mensubsidikan minyak goreng curah gitu kan dari mobil tangki, nanti dibawa ke Dirjen mungkin dibawa ke pasar-pasar lain gitu kan, bisa jadi nanti kita bisa berbicara ke TNI gitu kan untuk membantu kami, itu bisa jadi. Nggak timbang tindih Bang dengan tugas-tugas yang lain, mungkin instansi seperti Kemenda kan dia mungkin punya tim seperti itu juga. Nah, kalau menurut saya sekarang ini sudah tidak bisa berpikir tumpang tindih ya. Kalau bisa semua unsur-unsur kementerian, instansi yang ada di pemerintah ini bahu-membahu melihat nih, ini minyak goreng ada masalah nih, kita rame-rame bagaimana cara menyelesaikannya. Saya rasa seperti itu gitu. Tidak ada lagi ego sektoral gitu kan, misalnya ini urusan kamu, ini urusan saya, tidak ada lagi seperti itu, karena ini udah jadi permasalahan yang yang umum di masyarakat, permasalahan publik jadinya kan, jadi masalah yang besar di masyarakat gitu kan. Jadi saya rasa walaupun hierarkis mereka dapat perintah mungkin kan dari atasannya gitu kan, tapi tidak ada tumpang tindih lah menurut saya.
semua kan bisa menggunakan keahliannya masing-masing gitu kan. Yang paling penting saling koordinasi aja. Mungkin kementerian ini nanganin apa gitu kan, kemudian TNI nanganin apa, kepolisian nanganin apa, saling koordinasi aja. Saya malah senang melihatnya, berarti kan kesulitan instansi dalam pemerintah kan untuk mendukung kami para pedagang gitu kan. Ya khususnya anggota-anggota di Kopas kami di bawah yang merasa kesulitan karena terdampak masalah minyak goreng ini kan bisa mendapat angin segar lah. Artinya ada progres Bang ya dari LBP dengan diserahkan tugas oleh Pak Presiden dan menangani minyak goreng ya, dengan kehadiran TNI dan lembaga lainnya. Menurut saya sih kalau progres sih saya lihat ada gitu kan. Kemarin kan Pak LBP kan bilang minyak goreng curah akan diganti sama minyak goreng kemasan. Alhamdulillah itu kami senang sekali gitu kan, karena kami di Inkopas dan Koperasi Pedagang Pasar di bawah kami kemarin kan telah melaksanakan juga pendistribusian minyak goreng curah bersubsidi kan. Kami juga mengeluh juga karena kalau misalnya itu curah tanpa kemasan itu banyak menguapnya. Contoh misalnya dari tangki kami harus dipindahkan ke dirijen-dirijen. Mungkin setetes dua tetes nggak kelihatan, tapi lama-lama kan kebocoran-kebocoran itu akan terlihat. Kemudian nanti dari dirijen itu dipindahkan ke plastik-plastik gitu kan. Nah itu kan pasti kan ada aja yang tumpah lah apalah, malah makin berkurang. Sebenarnya para pedagang kami tuh untuk minyak goreng curah itu juga agak berpikir banyak menguapnya. Jadi saya rasa gayung bersambut lah Pak LBP bilang kemarin kan akan diganti dengan minyak goreng yang kemasan. Ya alhamdulillah, karena kalau kemasan itu kan sudah tertakar dari pabrik ya. Jadi kalau misalnya dia mengurang-urangi pabriknya kan biar pabriknya aja yang dosa mungkin gitu kan. Kalau ini kan pindah tangan dari tangki ke dirijen ke plastik itu kan pasti banyak menguapnya, itu pastilah. Jadi kan bukan hanya masalah higienis ya. Kalau misalnya higienis ya oke lah masalah itu, tapi buat kami para pedagang itu banyak menguapnya gitu, karena ada perpindahan tempat dibanding yang sudah jadi kemasan. Tapi curah kan lebih murah Bang, soal harganya ya, dengan kemasan kan mungkin lebih mahal kan. Gitu. Untuk masalah harga ini seperti ini. Kalau pedagang kami itu tidak melihat, tadi saya udah bilang ya, kalau kami para pedagang itu di bawah itu harga itu linear. Ketika dari produsen ke D1 sudah naik, D1 ke D2 harga sudah naik, D2 ke pengecer pasti naik, linear. Nah, kan? Jadi di pedagang kami itu tidak ada istilah ini murah mahal. Kalau misalnya murah saya bisa jual tinggi, nggak bisa begitu. Anggaplah mereka dapat harga murah, mereka jual tinggi setinggi-tingginya, mereka nggak laku juga, nggak ada yang mau beli, ya kan? Karena kan ini posisinya pedagang bukan konsumen. Mungkin kalau hal itu bisa ditanyakan konsumen ya, kalau konsumen melihat baru mahal dan murah. Tapi kalau pedagang itu kan, misalnya harga yang diterima tuh sudah 13.300 misalnya seliter misalnya gitu kan. Nah, dia jual 13.400, ada yang jual 13.500, itu kan sudah persaingan usaha aja tuh di pasar tuh. Itu kan di pasar tradisional kami kan tuh sudah persaingan biasa aja gitu kan. Misalnya dia jualnya mahal untuk mendapatkan untung tinggi, ya marketnya berkurang karena orang nggak akan ke sana kan, pasti dia akan nyari toko lainnya lebih murah. Jadi saya rasa untuk bahasa mahal dan tidak mahal itu buat pedagang itu tidak menjadikan konsen gitu kan, karena konsennya itu pasti di konsumen nanti. Iya, di konsumen. Kalau misalnya harga semuanya 20.000 misalnya sama semua, itu kan mahal mungkin menurut kata orang. Tapi di mata pedagang kan, kalau misalnya semuanya sama 20.000, untung 11 sama 100, kami juga 100, ya pasti kan ada aja pembeli konsumen kan. Justru yang aneh kan misal 20.000 terus tiba-tiba ada pedagang yang jual 17.000. Nah itu berarti kan ditanyakan minyak gorengnya dari mana kan, seperti itu. Iya Bang, harapannya ini semua udah turun nih, TNI turun, polisi turun. Mungkin harapan dari Inkopas sendiri terima Abang itu supaya harga nih kembali bisa dijangkau masyarakat lah. Itu bagaimana harapan Abang sendiri Bang? Jadi pilihan pemerintah itu menurut saya, ini saya secara pertama kalau misalnya dilihat dari segi pedagang, pedagang berapapun harga yang didapat sama mereka pasti akan dijual sama mereka, linear hubungannya linear. Kalau misalnya melihat apakah masyarakat sanggup beli atau tidak, ya pemerintah yang mengerti lah pendapatan per kapita masyarakat itu seperti apa gitu kan. Apabila menurut pemerintah itu kemahalan, ya tinggal bagaimana cara menurunkan harga tersebut gitu. Tapi apabila harga itu tidak mungkin turun, ya naikkan aja pendapatan masyarakatnya kan gitu aja kan. Kalau pendapatan masyarakatnya naik kan menurut mereka juga akan jadi murah hal itu kan gitu. Sama kayak zaman 98, Inkopas itu membantu pemerintah menurunkan harga minyak goreng. Waktu itu ditugaskan harga minyak goreng itu 10.200 naik. Bagaimana cara jadi 4.200? Inkopas dengan menggunakan semua struktur yang ada di bawahnya yang sangat masif gitu kan, berhasil lah menekan harga sampai 4.200. Di zaman itu 10.000 udah dibilang mahal, ya kan? Nah sekarang kita beli minyak goreng
minyak goreng kita yang kita konsumsi aja HET 14.000 per liter. Berarti kan menurut kita 14.000 itu sekarang murah kan gitu kan. Jadi ya itu tergantung, kalau misalnya mahal dan murah itu tergantung konsumen ya. Kalau misalnya pendapatan mereka naik ya pasti mereka akan menganggap itu murah. Nah, pemerintah hanya dua opsi itu aja, atau menurut pemerintah pendapatan masyarakat tidak boleh naik ya turunkan saja harga bagaimanapun caranya kan, seperti itu kan. Itu pemerintah yang tahu lah dengan regulasi-regulasinya kan, seperti itu. Ya katanya presiden mau supaya di harga bisa sampai 14.000 ya. Katanya dia bilang seperti itu. Itu kira-kira bisa gak Bang seperti itu? Supaya sampai 14.000 dengan angka segitu. Ya sebenarnya kan kemarin kan waktu kita melaksanakan atau Inkopas melaksanakan pendistribusian minyak goreng subsidi, itu kan 14.000. Ya bukti kan bisa kan, dengan bahasa subsidi lah gitu kan. Nah pemerintah kan punya beribu akal lah, karena mereka kan pemegang kekuasaan gitu kan. Bisa menekan pengusahanya, bisa melakukan regulasi-regulasi misal keringanan pajak atau seperti apalah. Pemerintah yang lebih tahu di situ kan. Tapi kalau misalnya pemerintah ingin menekan sampai 14.000 gitu kan, dan masyarakat mampu untuk membeli itu gitu kan, ya alhamdulillah kan. Poinnya itu kan adalah masyarakat sanggup beli apa tidak, seperti itu aja kan poinnya kan. Kalau entah pemerintah dengan 14.000 ternyata masyarakat kita juga nggak sanggup beli ya juga sama aja bohong kan, seperti itu. Satu lagi begitu. Target buat Inkopas kan ini di tahun ini gimana Bang? Masalah minyak goreng. Masalah minyak goreng ini Bang. Alhamdulillah kemarin Inkopas telah melaksanakan tugasnya, diberi kepercayaan untuk mendistribusikan minyak goreng curah bersubsidi. Kami mendapatkan jatah 50 ton satu hari, langsung kami sikat habis. Alhamdulillah kami sebar di Jawa Barat selesai gitu. Sekarang kita lagi bikin laporan yang namanya kan Induk Koperasi Pedagang Pasar ya. Kalau masalah laporan gitu kan, yang namanya pedagang pasar kan agak makan waktu. Cuman beberapa produsen kami juga sudah menunggu supaya Inkopas bisa menyalurkan kembali. Mudah-mudahan kami terus menyalurkan day per day. Wilayah penyalurannya Inkopas itu pertama di Jawa Barat, kemudian DKI, kemudian di sebagian Sumatera seperti Dumai, Riau, Pekanbaru, kemudian di daerah Jambi, di daerah Palembang. Kita belum mengarah ke Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, karena kan nanti kan tergantung produsennya mengarahkan kemana. Kita sekarang sedang membuat laporan per periodik. Masalah kemarin kita menyalurkan minyak goreng subsidi curah gitu kan, ke sistem Simirahnya Memperin gitu kan. Dan mudah-mudahan Inkopas akan terus melaksanakan tugasnya mendistribusikan minyak goreng curah ini. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, Inkopas terus membantu lah. Bagaimana struktur kami di bawah, kopas-kopas kami di bawah menyalurkan semua komoditi sampai ke masyarakat dengan baik. Itu tujuan kami. Kemudian juga Inkopas membuka kerjasama banyak untuk mengembangkan dan membantu pendistribusian semua komoditi. Kami juga mencoba membuka komunikasi dengan kepolisian, dengan Panglima TNI, sudah bersurat juga dengan Angkatan Darat. Apa yang mereka punya bisa membantu Inkopas, kita bekerja sama dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya tujuan Inkopas adalah supaya kopas-kopas kami di bawah, yang para pedagang kami, anggota-anggota di operasi kami di bawah itu semua bisa mendapatkan komoditi dengan baik, dengan harga terjangkau. Kemudian mereka bisa mendapatkan bantuan pinjaman yang baik dari kopas-kopasnya. Kami ikut membantu meregulasi di atas dan bisa terkonsolidasi dengan baik. Karena Inkopas ini lagi mengkonsolidasi anggotanya. Dan tujuan Inkopas kedepannya akan membuat Apex Koperasi sehingga Inkopas bisa menjadi regulasi untuk perputaran keuangan yang ada di kopas-kopas anggota di bawah. Tujuannya itu. Mudah-mudahan digitalisasi kami cepat rampung dalam tahun ini insya Allah, sehingga semua anggota kami bisa terintegrasi dengan baik dan kebutuhan mereka bisa terayomi di bawah Inkopas. Baik Pak, sekalian closing statement. Siap. Pesan buat ini warga khususnya emak-emak. Kan ini kan sudah dilakukan beberapa tahap ya cara pemerintah. Warga kan maunya instan. Jadi kalau ini nanti lama-lama trust turun lagi gitu. Nah, gimana pesannya Pak? Ya kalau buat saya pesannya begini. Masyarakat itu rakyat. Rakyat itu nggak akan peduli gitu kan. Dia mau taunya bagaimana saya bisa membeli minyak goreng itu. Itulah tugas pemerintah supaya ada empati di situ. Jangan juga masyarakat disalahkan. Misalnya
wah rewel banget sini, minta harga murah segala macam. Jangan juga, namanya rakyat udah memilih pemimpinnya siapa, dia banyak berharap kan, banyak bersandar. Nah, tugas pemerintah lah sebagai pemimpin gitu kan, yang memutar otak bagaimana masyarakat ini sanggup bisa membelinya dengan berbagai macam cara seperti saya ceritakan. Atau juga masyarakat juga jangan disuruh sabar ya ntar turun gitu kan. Dia kan juga berpikir hari ini saya harus belanja buat menjual gorengan mungkin kan. Nah, sedangkan gorengan itu kalau saya jual mahal bisa nggak ada yang mau beli seperti itu kan. Nah, saya rasa kalau masalah masyarakat saya tidak bisa banyak memberikan statement ya, karena kenapa, masyarakat itu seperti saya bilang, rakyat itu emang harusnya kita jaga, kita sayangi kalau buat pemerintah ya, supaya mereka itu bisa berjalan dengan baik kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosialnya gitu. Jadi tinggal pemerintah yang mempercepat bagaimana regulasi-regulasi pemerintah itu yang membuat masyarakat itu gembira, khususnya masalah minyak goreng. Ya kalau harus suruh dipaksa berikan statement, saya cuma bisa bilang sabar, karena sabar itu sebagian dari iman, itu saja gitu kan. Mudah-mudahan permasalahan ini bisa cepat berlalu, kemudian ya berdoa aja pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa berlalu. Kedua, ya bagaimana coba mencari substitusi yang lebih murah dan mudah seperti ini. Walaupun kalau misal tidak bisa ya kita percaya pemerintah lah. Insya Allah pemerintah juga nggak akan buta masalah.